Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rian TV, dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi tentang SBY yang katanya baru atau mau turun gunung ya. Mau turun gunung. Dalam pidatonya kemarin ya, dalam pidatonya kemarin di depan kader-kader Partai Demokrat, SBY mengatakan bahwa dirinya akan turun gunung ya. Akan turun gunung, dia mencium adanya, katanya mencium bau ya, bau-bau yang mengatakan bahwa di pemilu 2024 nanti akan ada kecurangan. Jadi kecurangan apa? Dia mengatakan bahwa kecurangannya itu akan ada penjegalan di mana katanya AHY itu akan dijegal agar tidak bisa menjadi presiden seperti itu. Penjegalannya dari mana? Di setiap partai yang mengusung ya. Jadi setiap partai yang mengusung itu minimal harus mencapai ambang batas 20%. Itu saya rasa ini peraturan-peraturan yang sejak dulu kala ya sudah diterapkan seperti ini, sejak pemilu 2019 atau 2016 sudah diterapkan. Tapi kenapa SBY kok mengatakan ini sebuah kecurangan lagi? Ya. Jadi dia mengatakan seperti itu, ya, ingin turun gunung membersihkan ya, menemani AHY agar bisa menjadi presiden. Kalau terhadap ambang batas itu ya, kalau peraturan mengenai ambang batas ya, presiden threshold itu kan sudah peraturan yang lama ya. Itu kenapa diungkit-ungkit lagi ya. Kalau ingin mencapai ambang batas ya presiden threshold ya, seharusnya Partai Demokrat sibuk bukan untuk menuding orang lain melakukan kecurangan, sibuk bukan untuk mengatakan orang lain berbuat salah atau ingin berbuat curang seperti itu, tapi sibuklah memperbaiki diri sendiri agar ya partainya digemari oleh masyarakat kembali. Seperti tahun 2009, kemudian tahun 2016 ya, 2015 itu kan Demokrat masa jaya-jayanya, bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Seharusnya itu bisa dilakukan kembali ya, bisa dilakukan kembali untuk membuat masyarakat itu bisa kembali suka kepadanya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan biar Demokrat itu dilakukan disenangi kembali oleh masyarakat? Ya, salah satunya adalah berbuat baik, jadi anak baik, jadi anak baik. Jadi anak baik gimana? Tidak usah saling menuding ke sana kemari, tapi memperbaiki citra. Memperbaiki citra gimana? Dengan melakukan gerakan yang kecil, dari kecil saja dulu, dari kecil. Karena masyarakat akan memandangnya itu dari kecil. Contohlah Gibran ya. Gibran itu dia tidak melibatkan sama sekali orang tuanya ya. Tidak melibatkan orang tuanya dari segi karirnya, dari segi bisnisnya dia tidak melibatkan. Walaupun ya sebenarnya secara abstrak ya itu melibatkan karena sudah ada namanya di situ. Tapi di situ tidak secara langsung bahwa seorang Gibran itu dibimbing oleh ayahnya, ya, dibimbing oleh ayahnya, dituntun oleh ayahnya seperti ini agar bisa menjadi presiden. Ahy itu kan dulu seorang TNI yang sukses, dikatakan TNI yang sangat sukses, tapi di tengah jalan disuruh berhenti untuk melanjutkan karir ayahnya, memimpin Partai Demokrat ya di situ. Karena Partai Demokrat sendiri juga bukan sebuah partai milik sendiri sebenarnya. Makanya kemarin juga ada gugatan-gugatan dari orang-orang Demokrat yang lama, gitu, Demokrat ya. Jadi makanya ini tidak bisa dikatakan bahwa ini partainya milik sendiri. Dari turunnya gunung kayak turun gunungnya SBY ini banyak ya, ada beberapa partai yang menyinggung, yang tidak tersinggung ya, seperti kata PDI Perjuangan, jelas tersinggung. Dia mengatakan seperti ini, bahwa mengatakan yang bisa mencalonkan cuma dua calon saja, itu jelas tersinggung. Ada juga yang seperti Fahri Hamzah kemarin mengatakan bahwa kalau kita SBY sampai turun gunung ya, itu kan SBY sudah bertapa. Kenapa dia sampai bisa sampai turun gunung seperti itu? Ya kalau kita ingat seperti dahulu raja-raja
Indonesia itu, raja-raja di Indonesia itu seperti Brahma Kumbara, seperti bukan, Brahma Kumbara itu kan raja-raja fiktif ya. Ya, tapi aku cuma nonton filmnya Brahma Kumbara dalam film Saur Sepuh 5 itu judulnya Istana Atap Langit itu bagus sekali. Jadi Brahma itu setelah menjadi apa presiden atau raja ya lama, dia merasa sudah tua, dia akhirnya betapa itu kalau kita bandingkan sekarang ya dia tidak berurusan dengan partai politik lagi, dia betapa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang biarlah anak muda yang mengurus ya, biarlah anak muda yang mengurus dan tanggung jawabnya ketua umum ya. Karena sudah diserahkan juga kepada ketua umum Partai Demokrat itu. Kenapa SBY harus turun gunung? Itu malah secara psikologi berbalik mengatakan bahwa AHY itu tidak mampu mengatasi ini, ya seperti itu. AHY tidak mampu, makanya SBY turun gunung lagi. Kata kalau tidak mampu kenapa? Kenapa kok malah ditunjuk? Ya, baru jadi embrio, belum jadi anak, tapi sudah disuruh untuk memimpin partai, itu kan kebablasan juga. Akhirnya sekarang juga keteteran, partainya tidak jalan, partainya yang menyukai cuma berapa persen. Dari berbagai survei SBY cuma AHY cuma dapat berapa persen gitu, jadi tidak sampai 5%. Makanya di sini ada peraturan. Kenapa ada presidential threshold ya? Biar ya tidak yang mencalonkan menjadi presiden itu bukan yang abal-abal ya, yang menjadi yang hanya punya pendukung besar. Biar salah satu apa ya hal positifnya juga biar partai-partai itu saling mendekati, bukan berdekatan, saling berkoalisi. Walaupun dalam sistem presidensial itu kata Megawati tidak ada kata-kata koalisi, cuman harus ada pendekatan satu sama lain biar akrab ya. Kalau sendiri-sendiri, contohnya SBY ya, dari Partai Demokrat mencalonkan anaknya sendiri. Ya. Salah satunya menghabiskan terlalu banyak biaya, ya. Kedua tidak efektif juga. Toh yang maju, yang menang pasti yang mempunyai hasil survei yang banyak, toh. Bukan yang punya hasil survei cuman 1,5% saja. Seperti itu kan bukan, iya kan? Secara logika kita berpikir saja. Toh gini loh, percayakanlah pada AHY SBY, tidak usah turun gunung lagi, ya betapalah atau menikmatilah masa-masa tua, ya masa-masa tua, menikmati hasil kerjanya, itu aja. Ngomongnya, anaknya sudah besar-besar ya, ngomong putunya seperti di rumah, kan lebih enjoy daripada memikirkan rakyat lagi atau memikirkan partainya lagi, padahal yang dipikirkan anaknya, biar anaknya bisa menjadi presiden, menjadi penerusnya. Toh kalau endingnya malah tidak bagus, kan rugi. Sudah membangun citra selama puluhan tahun, akhirnya malah ikut terjun ke dunia politik lagi. Yang ada apa diolok-olok, ya kan? Diolok-olok. Toh kalau ada pelanggaran tidak usah berkuar-kuar seperti itu, laporkan saja, banding seperti itu kan jelas melalui jalur hukum. Tidak salah-salah, karena SBY juga salah satu menurut saya ya guru bangsa. Dulu saya bukan pernah suka ya, sampai sekarang masih suka ya. Cuman dulu pernah ngefans jadi SBY menjadi presiden itu saat itu juga, tapi ya saya tidak kehilangan fansnya ya, tapi ya harus ingat umur juga, ingat umur. Berilah kepercayaan kepada AHY biar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak usah terlalu ikut campur terhadap cawe-cawe, atau dalam bahasa Jawa itu cawe-cawe keluarga. Dalam keluarga ini sendiri ya, orang tua yang terlalu cawe-cawe ikut campur urusan anak itu juga tidak baik. Itu seperti itu, biarlah selesaikan, biar AHY itu menjadi sosok yang mandiri seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.